kalau saya lihat memang kita tidak bisa menyalahkan demonstrasi ini. Ya, itu hak kalau itu. Mereka hak dan dampak dari ketidakbecusan institusi-institusi negara di dalam mengelola negara ini. Dipancasilakan lagi kompromi, musyawarah, Ada itu bermufakat. bohong semua. Ini bermufakat cepet. Apa? Bermufakat Ya, kok cepet. Antara mufakat dengan injak kaki beda. Iya. Apa tuh? Yang bisa membuat para penjahat berkuasa adalah karena orang-orang baik diam saja. Ya, Edmund Burke. Jadi BHM melihat atau Bang Zulfan lihat ini sudah mulai ada quote unquote pembangkangan dari dalam terhadap keputusan kolektif dari para gajah. Ya, kalau melihat adanya kalau friksi kalau saya melihat friksi ya. Bang Zul kasih lihat belakangnya juga dong, tulisan belakangnya. Iya. Bang. Supaya Mas Topo bisa lihat nih kaos. Itu. Coba belakangnya mana? Belakangnya juga dong. Ya. Abang udah konsistennya jangan nengok belakang. Nggak ngerti politik kau. Ini udah itu aja openingnya udah. Iya. Udah kan udah fashion show udah. Karena sekarang anak presiden terpilih kan orang desain, jadi kita perlu menyesuaikan diri juga. Ya Bang Zulfan nih desain kita ya. Dia mentang-mentang bekas ketua HMI nggak ngerti fashion kan? Bang Zulfan nih ngerti. Tapi ini gimana peristiwa terakhir nih berturun-turun? MK, kemudian kita kemarin terjadi di parlemen ada revisi undang-undang pilkada dan hari ini kita lihat gerakan masyarakat sipil demonstrasi udah mulai memenuhi gedung DPR. BHM tadi pagi sempat ikut meramaikan demonstrasi. Mungkin BHM bisa kasih dulu laporan pandangan mata hari ini. Iya, saya datang. Oh iya tadi Bang Zulfan. Sebenarnya saya datang sana tuh tadinya kan diajak, katanya jam 8, saya bilang mana mungkin lah aktivis jam 8 pagi ya kan. Kita udah tahu lah kan kalau aktivis ini bangunnya siang umumnya. Jadi kita datanglah sekitar hampir jam 10, masih belum terlalu ramai karena katanya mahasiswa masih tertahan di kemacetan dan segala macam. Tapi yang menarik buat saya itu di situ memang ada 2 demo yang memang udah berencana ya, itu dari Partai Buruh dan Partai Umat. Tapi di luar mereka itu yang datang ya ibu-ibu, ya mahasiswa, ya orang-orang yang mungkin bisa bolos kerja ya. Tapi saya lihat bukan orang dari ideologi tertentu atau apa, ini benar-benar masyarakat yang sebagian besar mungkin spontan aja dengar kumpul di sana, kumpul, dan sebagian ada juga yang saya lihat kalau teman-teman saya yang dosen-dosen yang gitu kumpulnya malah di MK ya. Tapi kalau yang lain tuh tahunya mungkin tergantung WhatsApp grupnya, tahunya di DPR, jadi datang ke DPR. Jadi suasananya sih kalau tadi pagi tuh protes, yang menurut saya kalau tipe-tipe yang kalau mau demo 1 juta orang juga nggak akan ribut gitu loh. Tapi nggak tahu kalau yang karena ada acara di sini saya harus tinggalin lokasi ke sini. Jadi saya belum sempat ketemu yang rombongan mahasiswa yang kalau kita lihat di acara televisi udah hadir ini sekitar jam 2 siang kita taping mulai rame ya Mas ya, yang berbaju alma mater ya. Yang mulai mencabuti pagar DPR juga udah mulai ada. Saya kira yang kalau saya bilang itu yang tipe-tipe yang inilah yang profesionalnya itu ya. Yang udah siap mati kalau lagi pasang bendera gitu. Ya. Bang Zulfan gimana melihat proses politik 2 hari terakhir ini gimana Bang? 2-3 hari terakhir. Rasanya kayak awal 98 Bang. Ya, awal tapi awal sekali lah, bukan. Ini memang kan kalau kita lihat gerakan demonstrasi yang ada pada hari ini, kita kan berpikir tidak akan sebesar ini kan gitu. Ya karena sama halnya seperti kita melihat waktu proses persoalan keputusan Gibran untuk menjadi Wakil Presiden, cawapres dulu kan. Gitu. Kita anggap biasa-biasa saja gitu. Walaupun ini sebenarnya belum luar biasa. Ini belum luar biasa, tapi sebenarnya turunnya yang sekarang ini
terus bertambah masanya, ini menurut saya ini juga mengagetkan. Gitu. Nah, tapi kan saya ingin kembali dulu ya, kita melihat proses persoalan MK dan DPR ini. Sebenarnya lembaga yang paling demokratis itu kan harusnya DPR dong. Iya. Karena dia langsung dipilih oleh rakyat. Betul. Kan itu. Melalui pemilu, pileg kan? Iya. Kemudian presiden juga dipilih oleh rakyat gitu. Sementara MK ini kan produk antara eksekutif dan yudikatif. Legislatif juga. Legislatif dan eksekutif. Dan yudikatif juga melahirkan MK kan. Tiga rumpun kekuasaan. Melahirkan MK. Nah jadi kan kalau kita lihat MK ini kan sebenarnya anak kandung dari 3 institusi ini kan. Rumpun kekuasaan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, sekarang kan terbalik. Justru yang dianggap paling demokratis itu adalah MK. Institusi-institusi yang dipilih langsung oleh rakyat itu tidak demokratis dianggap. Nah, ini kan ada sesuatu yang salah di dalam institusi negara kita gitu loh. Nah ini yang menurut saya kalau ini terulang-ulang terus dan sudah beberapa kali terjadi seperti ini kan, DPR di demo selalu ya karena memang ini kan persoalan perilaku politik aja. Ya. Wajah politik DPR itu dirasakan memang tidak demokratis. Sebenarnya kalau kita bicara secara terus terang, kalau pada tingkat kemuakan udah muak banget. Ya kan? Udah mau muntah-muntah orang sama DPR RI ini. Nah, cuman ada momen ini jadi ini ada alasan ya. Ada alasan. Untuk berkumpul apa nih? Ya kan? Budi, Ari, Mas BHM sama aku ini kan kita sama-sama ada sesuatu yang tidak kita suka. Tapi kita ngumpul ini ada sesuatu yang sama-sama kita melihat ini istilah dalam politik itu musuh bersama. Nah, ini yang bahayanya gitu. Tapi sebetulnya menurut saya sih ini masalahnya tuh apa yang dilakukan tuh terlalu jauh keluar dari akal sehat ya. Contohnya undang-undang pilkada. Mestinya partai itu kan senang dengan keputusan MK. Dia diberdayakan. Jadi partai-partai yang tadinya nggak punya hak untuk mencalonkan kadernya untuk jadi pemimpin, tiba-tiba sama MK dikasih kamu boleh. Kok pemberian MK yang memberdayakan partai politik itu ditolak oleh partai politik ini? Kan aneh ini. Artinya ada sesuatu pada partai politik ini yang melebihi daripada yang secara logis harusnya disambut baik dengan partai bahwa mereka diberdayakan dan kompak ya kompak menolaknya ya. Dan kemudian keanehan yang kedua katanya fraksi PKB mendukung, tapi barusan kita dengar ketua PKB bilang dia nggak tahu. Ketua umum ya. Nah lalu juga tadi pagi saya dengerin di Bocor Alus ada anggota Balek yang dia kasih wawancara, dia mendukung ini karena dia kan sebagai anggota orang parpol, dia pikir wah ini kan parpol aku diuntungkan. Dia kasih dia menyambut baiklah keputusan MK. Lalu dia minta izin mau ikut rapat Balek, ternyata mau ikut rapat Balek dicoret namanya, diganti dia. Nggak boleh ikut rapat Balek. Walaupun udah diundang karena sikap dia yang terlalu independen. Nah, ini kan hal yang aneh lagi. Masa orang yang sah sebagai anggota Balek pada rapat yang sepenting ini tiba-tiba tidak boleh ikut. Jadi dalam DPR itu ada istilah BKU, Mas. Iya. Nah, jadi anggota yang bermasalah itu di BKU diganti sama anggota lain. Iya. Atau memang anggota ini memang ada anggota yang dari komisi lain dianggap mampu mengatasi masalah, itu juga di BKU-kan ke komisi yang bersangkutan. Walaupun itu kan formalnya begitu, tapi kan jarang orang yang udah jelas diundang ikut Balek,
dia sendiri nggak tahu-tahu loh ada yang membackup-kan dia. Ya kan, ini kan hal yang Memang nggak perlu aneh. dia nggak perlu tahu. Cukup ketua fraksi. Oh berarti praktek kayak gitu udah lazim berarti selama ini. Udah lazim. Jadi nggak perlu dikasih tahu. Tiba-tiba Ya. dapat surat aja. Kau Saya kan pindah. gitu. Saya di Komisi 6 tiba-tiba dapat surat. Ini masih mending abang dapat surat. Ini mau hadir baru dikasih tahu karena ini dadakan. Ini kan artinya ada operasi pendadakan gitu loh. Ya, ya. Ya, dan kita tahulah kalau udah yang dadakan itu biasanya bermasalah kan. Ya, pada prinsipnya praktek itu sudah berjalan Ya. lama lah. Cuma ini dalam konteks aksi cepat tanggap aja. Iya, Ya, tanggap darurat. Kan ininya Padahal aksi cepat tanggap itu sebetulnya wilayah eksekutif dinyatakan dalam keadaan darurat. Sedangkan esensi daripada proses legislasi itu justru proses yang terbuka dan panjang, memberi kesempatan pada publik untuk ikut terlibat di dalamnya gitu loh. Ya. Jadi kalau DPR pun mengambil alih sikap-sikap eksekutif, ya DPR harus menyatakan dulu ini keadaan darurat. Apakah betul Indonesia sekarang keadaan darurat gitu kan? kan tulisannya gitu. Karena yang darurat itu kan ada penguasanya merasa panik. Iya. Darurat jadi buat dia bukan buat publik. Iya. Makanya dilaksanakan dengan cepat Makanya dan itu sangat tanggap. Ya, itu kan menunjukkan penguasa merasa keadaan darurat ini. Sebenarnya kan begini, ini ketegangan ini terjadi itu banyak sebabnya. Kompleks ya, betul. Salah satu sebab yang paling membuat ini memicu konflik ini kan sedang membangun suatu koalisi yang namanya KIM, Koalisi Indonesia Maju, menjadi suatu koalisi besar Ya. yang kira-kira ini bukan lagi diharapkan, memang ditargetkan tujuannya adalah untuk menguasai pilkada-pilkada, terutama di daerah-daerah provinsi wilayah yang gemuk-gemuk, Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, Sumatera 10 Utara, provinsi itu. ya Sulawesi Selatan, ya kan, apalagi mungkin Lampung ya masuk di situ, Sumsel, Riau, Ya. Sumut. Sumsel lah. Ya, Kalau Riau enggak. Rio masuk nomor 10 apa Ka- 9? karena dalam prakteknya memang kemarin kan calon 2 cuma 2 provinsi kan dia nggak menang ya. Cuma Aceh sama Sumbar aja kan. Iya. Ya tapi ini kan bukan bicara soal menang pilpresnya, Mas. Iya. Tapi ini kan Ya kayaknya ingin mendapatkan hal yang sama di pilkada mungkin gitu ya. Seperti The winner pilpres. take all. Ya. Terus Gimana, Bang? mungkin yang mereka mengharapkan itu adalah di provinsi-provinsi yang tadi, yang 10 provinsi besar ya, suaranya itu 10 besar. Nah, ini sedang dirancang dan ini kan melibatkan partai politik, pasti melibatkan DPR. Tiba-tiba ada teroris, kalau kita bilang ini kok ada teror, masuk ini bom kan, MK keluarkan ini. Dan yang gugat Partai Gelora lagi. Anggota Nah, KIM iya. juga. sama buruh ya. Ya tapi kan sebelum tidak disangka-sangka juga. Katanya bulan Mei itu tuh gugatan dimasukkan. Iya, itu. masukkan. Memang jangan-jangan MK ini nyimpan. Kapan ini kita Cari keluarkan? kesempatan ya. Kesempatan. Nah, disinilah saya kalau secara objektif mengatakan MK sudah bermain politik juga. Ya, MK di dalam ini sudah ikut bermain politik karena apa? Antisipasi dia kan antisipasi politik. Bukan bicara dalam konteks antisipasi ketatanegaraan. Ya kan? Nah, oleh karena itu ini sebenarnya kita ini nggak bicara konstitusi atau tidak. Konstitusi itu kita jadikan sebagai isu. Ya kan? Pelanggaran konstitusi itu kita jadikan sebagai isu. Tetapi sesungguhnya yang terjadi itu adalah konflik politik antara MK dengan DPR. Ya. Dengan partai politik. Ini yang sesungguhnya. Nah, kemudian melibatkan massa. Jadi kebetulan masyarakat ini melihat MK sudah salah besar pada masa lalu, ya kan? Kemudian kok tiba-tiba MK mau membersihkan diri. Mea culpa dia. Mea culpa. Iya kan? Bertayamum. Iya. Tayamum apa
wudu atau ini mandi wajib? kalau atau orang apa? Islam kayak Khalifah Umar, Oh. dari mau membunuh Nabi, tiba-tiba jadi sahabat Loyalis. Nabi. Loyalis. Janabah dia, janabah tuh mandi junub, Mas. Ya. Mandi junub. Mandi wajib. Mandi junub. Nah, jadi Udah gak jarang kalian kuliah. jadi MK ini sudah berbuat salah yang lalu, sekarang mau mandi junub. Mandi wajib. Nggak cukup mandi sunnah aja, wajib. Untuk membilas ini. Nah, ya kan? Di sini melihat kok kau tiba-tiba mandi wajib. Ya kan? Belum minta izin sama kita udah mandi wajib. Nah, ini di sinilah persoalannya menjadi riuh. Nah, kalau kita mau lihat di situ, sebenarnya kan apa ya? Kalau hatinya semuanya, pikiran dan hatinya bersih ya, sehingga tidak perlu mandi junub. Kan kalau bersih kan nggak perlu mandi junub. Nah, mereka ini kan bisa berkomunikasi dulu. Ya. Jangan ada arogansi partai politik ingin melakukan mengikat seluruh, membangun koalisi yang besar, Ya. ya kan? Tanpa mengajak institusi-institusi lain untuk berbicara, gitu. Bagus nggak nih sih? Efeknya kan sebenarnya begitu. Nah, MK mungkin diajak bicara, berdialog lah dengan MK. Ya kan, bagus atau enggak ini? Gitu. MK pun sebenarnya jadi semuanya udah salah ini. MK pun harusnya memutuskan ini, kan nggak berdialog juga dengan partai politik, dengan DPR. Sebagai Dengan pihak terkait atau pihak apa gitu ya. Iya, Kan terdampak dari putusan ya. Sehingga tidak terjadi kondisi seperti sekarang ini, demo walaupun tidak ada yang mati, Mas, tapi kan korban ekonomi segala macam kan. Iya. Dengan situasi ini kan merugikan semua pihak gitu loh. Kalau itu aku boleh berseberangan pendapat, Bang. Ya gimana? Jangan-jangan kalau nggak ada demo seperti ini, pencurian pada sumber daya alam kita mungkin semakin menggila, sehingga kerugiannya jauh lebih besar ketimbang kerugian akibat demo-demo ini. Iya memang itu Iya memang kan? betul lah. Tapi kan ini kan memicu lagi gitu loh. Persoalan kita sudah ada, Ya. ya kan, begitu besar masalahnya, muncul lagi dengan masalah seperti ini. Ya, jadi kalau saya lihat memang kita tidak bisa menyalahkan demonstrasi ini. Ya, itu hak kalau itu. Mereka hak dan dampak Ya. dari ketidakbecusan institusi-institusi negara di dalam mengelola negara ini. Muncullah demonstrasi ini. Ini kan mereka efek. Betul. Jangan kita bilang Reaktif. salah. Ya. Iya. Ya. Ini reaksi ya. Iya dong. Jangan kita bilang salah tuh demo nggak benar. Bukan demonya yang salah. Kalian ini memimpin institusi-institusi negara ini, eksekutif, yudikatif, legislatif, nggak benar gitu loh. Dan yang menarik karena sebetulnya MK itu dirancang untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara. Jadi kalau antara eksekutif, yudikatif dan atau antara mereka sengketa, yang paling berhak menyelesaikan MK. Karena itu 9 hakim MK itu perwakilan dari tiga Rumpun institusi kekuasaan, ini. ya. Ya kan, dari yudikatif 3, dari eksekutif 3, dari Legislatif 3. 3 juga. Tapi kan kita mengharapkan, Mas, persengketaan di antara mereka itu kan jauh dari persoalan-persoalan seperti ini gitu loh. Harusnya kan persoalan misal begini. DPR mau pasal 33 undang-undangnya diperlakukan supaya mengamankan kita punya sumber daya alam kan gitu. Lalu misalnya presiden nggak setuju atau ada menteri yang tidak setuju, kemudian MK di situ muncul. Yang mana yang mau dipakai? Tapi kalau ini kan sedih sekali. Ya ini masalahnya soalnya kan MK itu menyelesaikan pertikaian antar lembaga negara. Ini sekarang dipaksa MK menyelesaikan persoalan keluarga penguasa, keluarga beneran gitu loh, bukan keluarga institusi. Jadi memang udah salah pakai ini. Kalau kita naikkan sedikit lagi, ya kan? Ini sebenarnya menyelesaikan konflik antara Jokowi dengan Megawati. Iya, betul. Jadi personal kan? Betul. Konfliknya kan di situ sebenarnya. Gimana Bang bacaan konflik itu? Loh. Harusnya kan diselesaikan di Dewan Pertimbangan Presiden aja kan harusnya. Iya. Ya kan begini. Ini kan kalau kita Kenapa harus sampai ke MK nih konflik ini? Dan Abang ngelihat ini eskalasinya dari situ. Ya kan ini muara dari ini itu. MK melihat karena semua partai sudah gabung di KIM,
PDIP bisa sendiri, hanya sendiri di luar, sehingga dia tidak bisa mencalonkan gubernur kecuali di beberapa daerah yang dia ada golden ticket. Bahkan wali kota, bupati juga. Ya, kan gitu. Nah, MK ini kan melihat ini adalah suatu langkah-langkah politik menurut MK ini tidak benar gitu loh, cara-cara seperti ini. Ya. Pasti kan mungkin juga mereka mengkaji kan, Ya. benar ini. Kalau di keputusan MK disebut kartelisasi partai politik. Kartel. Nah, oleh karena itu muncullah keputusan MK itu. Artinya apa? Yang tersudut siapa di sini? Kan Megawati. Yang dituduh menyudutkan siapa? Kan bukan Prabowo. Dia belum presiden. Jokowi kan gitu. Ini kan kelanjutan konflik cerita dari sebelum-sebelumnya, sebelum Pilpres, bahkan sebelum penetapan Capres Cawapres, berlanjutlah sampai ke MK ini. Akhirnya menjadi sengketa antar lembaga. Kan jelas itu. Seolah-olah MK ini berpihak kepada PDIP, kemudian Kepada Ibu Mega, bukan PDIP. kepada Ibu Mega, ya. Kemudian DPR ya berhadapan dengan DPR. Nah, lebih uniknya gini, ketika MK diketuai oleh pamannya Gibran, dia berpihak pada Jokowi. Setelah paman Usman ini tidak lagi jadi ketua, MK-nya berpihak pada Mega, kan gitu kan kalau disederhanain. Tapi katanya udah kembali kan Mas Bambang, Pak Anwar udah kembali lagi jadi. Tapi nggak jadi ketua kan? Keputusan PT UN kan hanya mengatakan tidak sah keputusan MK itu, tapi tidak memberikan, tapi menolak usulan dia dikembalikan jadi ketua. Kalau ketua enggak. Tapi karena itu kan haknya masing-masing untuk memilih. Kan dia tadinya satu sanksinya tidak lagi menjadi ketua, kemudian tidak boleh ikut dalam sidang pemutusan sengketa Pilpres dan Pilkada serta Pileg, kan itu. Di luar itu boleh. Kan? Nah, mungkin apakah itu sudah dicabut tuh? Yang dia tidak boleh lagi ikut sengketa Pilpres sudah nggak ada. Dia ini enggak sebagai yang Anwar juga nggak dilibatkan dalam ini. MK tidak melibatkan Hakim Anwar Usman dalam memutus perkara nomor 70 yang menuntut perubahan syarat usia minimal calon kepala daerah. Hal ini terungkap saat MK enggak ada, ini lama deh. Enggak ada 20 Agustus nih. 20 Agustus kapan ya? Baru-baru ini kan? Baru. Iya, para pemohon pun mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman. Jadi MK membacakan pertimbangan putusan, Hakim Arsul Sani mengatakan pemohon mengajukan hak ingkar terhadap Anwar Usman. Jadi seperti itu nih. Iya. Tapi kan itu kan mereka kan banding juga. Jadi keputusan itu belum ingkrah juga. Iya, betul. Jadi nggak bisa dieksekusi juga putusan itu. Tapi proses politik yang secepat ini tadi kan BHM udah ngomong daruratnya. Iya, partai justru harusnya diuntungkan dengan syarat yang semakin minimum sehingga mereka bisa punya atau mengusahakan kader-kader mereka untuk berlaga gitu kan. Nah, ada nggak Bang logika partai lain gitu? Apa logika lain dari gabungan partai politik yang dengan cepat juga sebenarnya merumuskan rancangan undang-undang pilkada yang baru ini? Abang melihat ada interest lain nggak yang justru terganggu dari putusan MK ini selain tadi keputusan keinginan Kim untuk berhimpun dan mengcornering PDI di beberapa pilkada? Kalau saya lihat kan begini, paling bahaya orang itu merasa superiority, ya bisa mengatur semua hal di dalam kehidupan politik kita. Ini bahaya, ya kan? Tidak semua orang. Artinya kalau istilah kita yang sederhana, di atas kau ada yang lain. Di atas langit ada langit. Ya, yang sudah pasti tidak ada di atasnya lagi itu Tuhan. Ya kan? Jangan coba-coba menjadi Tuhan. Jadi Firaun kau. Nah, jadi Firaun kau. Apalagi minta dilaknat. Tenggelam kau di laut. Apalagi minta dilaknat. Minta dilaknat. Iya kan? Terlaknatlah akhirnya cium tangan Jokowi kan. Masuk tuh barang. Ngeri bang. Nah, jadi kalau bicara laknat, kau yang pancing tadi. Laknat itu jangan diartikan ya orang itu kena bencana musibah, bukan. Misalnya dia tadinya maki-maki orang itu atau tidak suka sama orang itu, melawan orang itu, tiba-tiba datang mencium tangan orang itu juga salah satu sifat
musibah yang dia alami. Bukannya pertobatan tuh. Harga dirinya rendah. Ya kan? Katanya hebat, dukung Anies, ya kan, tegar, ya kan, wah, restorasi perubahan. Tapi tiba-tiba di belakang ujung-ujungnya cium tangan kan. Ya, gimana Bang? Aku abang kau adikku. Ada yang balas dendam juga nih. Kita nggak ikut-ikut, nggak ikut-ikut. Ya, Ini urusan rumah tangga nih. Iya. tapi kan itu sikap politik ya. Saya kira kita kan tidak mengalami apa yang dialami oleh Bang Surya kan gitu. Iya. Nah, Kembali lagi ke partai-partai nih Bang. ya. Iya. Abang Apa, seneng partai? banget ngerasa di Bang Surya sih. Bukan, aku mau kasih sayang sama dia. Oh iya. Tapi abang kan terganggu ya. Menurut saya gini, ini kan kayak saya baru baca hari ini di Kompas ya. Bagaimana menulis tentang siapa yang pemain badminton kita yang dapat perunggu di ini. Ya, Di Paris. di Paris kan. Waktu dia diumumin dia menang perunggu karena si calon lawannya dari out, ya. itu walk out karena sakit lutut. Iya. Dia bilang, "Saya nih bingung. Saya harus gembira atau harus sedih?" Karena saya bisa merasakan bagaimana sakitnya kalau saya nggak bisa bertanding karena lutut saya cedera. Jadi saya susah untuk gembira walaupun saya jadi dapat medali perunggu. Kan luar biasa itu sikap seorang atlet Indonesia umur 24 tahun, seorang perempuan yang kerja keras luar biasa untuk bertanding di sana. Kok politisi kita nggak ada ya sikap seperti itu Bang. ya? Kita juga sedih sebenarnya. Kita kok tega kita gitu loh. Kok tega gitu, menceritakan Bang Surya cium tangan Pak Jokowi misalnya kan sekarang nggak usah diceritakan ya kan. Kok tega juga itu ada wartawan yang videokan gitu, nggak perlu sebenarnya. Itu kan hal biasa orang cium tangan kan. Pak Taufik Kimas dulu sering cium tangan Gus Dur kan, ingat nggak? Enggak ini Bang, kalau saya menurutnya gitu. Kalau ini sengaja ibaratnya kan, kalau dalam kasus seperti Olimpiade ini, itu atlet kita aja yang udah berjuangnya luar biasa. Begitu lawannya WO, dia tuh sedih. Kalau ini kan ibaratnya dalam politik seneng kalau lawannya WO, kalau bisa dia nggak bisa dicederakan lututnya gitu loh. Kalau Itu di kan politik, luar biasa kan bedanya. Kalau di politik kalau bisa kubunuh ngapain pula kau obati kau? Iya, benar kan? Artinya itu kan yang namanya politik itu barbar. Kita nggak perlu sistem politik kalau kayak Tapi gitu kan. kemarin- Suruh duel aja kan, ya kan? Ini kemarin saya habis meeting sama Pak Bambang Pacul sama Coach Justin. Ini yang BHM omongin ini persis diskusi mereka berdua Iya. nih. Saya dengar gitu kan, Iya. lihat mereka berdua gitu ngomong. Ya kalau di sepak bola ini nggak hanya soal menang kata Coach Justin, tapi operannya makin benar nggak, ininya makin benar nggak, berprosesnya kayak apa gitu. Nah itu tandanya kalau di politik kalah jadi abu kan, udah selesai. Menang itu anak kandung, kalah jadi anak tiri kan gitu. Nah. Malah nggak dianggap anak lagi kalau kalah. Kalau lagi menang, itu saudara gua. Iya. Kalau kalah, ngapain nih penyakit datang? Nah artinya gini, di olahraga kompetisinya masih ada. Di politik ini udah nggak ada kompetisi, udah. Nggak justru. Tapi Nggak itu- gini. Itu harus dikoreksi nih. Nanti kalau nggak jadi ASEAN values juga nih. Iya, Pak. Karena justru di sistem demokrasi itu bedanya dengan sistem kita zaman Orde Baru. Dulu kalau dia Orde Baru itu sekali kalah terus jadi abu. Ya kan? Kalau menang terus. Karena itu orang mati-matian berkuasa dengan segala cara. Kalau di sistem demokrasi ini kan ya kayak Olimpiade gitu, 4 tahun sekali. Kalau ini 5 tahun sekali ada pertandingan. Kau nggak bisa menang sekarang, latihanlah lagi. 5 tahun lagi bisa menang ya. Jadi nggak perlu kalah jadi abu, menang. Kalau kalah, ya itu artinya evaluasi. Wah, kita harus lebih dekat ke rakyat. Tapi harus menang gitu. 5 tahun berat, Mas. Ya. Kalau kita menang 5 tahun berat pasti biasanya 10 tahun. Karena kalau 5 tahun masih ada incumbent. Enggak juga lah. Kalau kita lihat kan dulu Megawati menang ya. Tapi cuma berapa tahun SBY yang tadinya terbuang naik jadi presiden. Iya gitu. makin kesini kompetisinya itu makin nggak ada, Mas sebenarnya. Maksudku gini, kita memang demokrasi pada de jure gitu ya, tapi de factonya kompetisi nggak ada. Misalnya gini lah, orang bikin partai makin banyak misalnya. Apa iya semuanya bisa masuk ke parlemen?
Tetap pasti yang dominan partai-partai yang Aku udah kasih di contoh parlemen paling gitu. gampang yang Mas Topo kenal adalah Ahok. Ahok dia menang di jadi bupati. Dia maju ke gubernur kalah kan di Sumatera Utara. Pindah partai dia kan. Dia maju jadi cawagup di Jakarta, menang dia. Ya kan? Dia maju jadi gubernur, kalah. Itu hal yang biasa. Bisa menang di sini, kalah di sini. Justru itu yang namanya sistem demokrasi. Iya. Justru yang membunuh demokrasi ini, wah, supaya gua nggak kalah, calon gua WO-in semua kan itu problemnya kan. Itu kembali ke orde baru kan. Itu esensinya kan gitu Iya. Mas BM. Maksudku gini, apa iya misalnya partai-partai kecil di parlemen tuh bisa nggak BHM membayangkan PAN tuh jadi peringkat 2 gitu, mungkin nggak kira-kira? Karena memang udah nggak bisa ngelawan. Ya, sebetulnya PAN itu bisa kalau dia berani jadi oposisi. Sebetulnya itu kayak kemarin PDIP tuh ya. oposisi. Pernah Nggak, oposisi. Mas Rai, kalau kita lihat ya, Oposisi. PDIP itu pernah menang partai karena dia jadi oposisi kan. Jadi nomor 1. Bukan karena Jokowi. Kemudian Golkar jadi oposisi. Kapan Golkar jadi oposisi? Ya waktu sempat Mega Akbar kan. Sempat Mega Akbar itu. Enggak, waktu Akbar Tanjung itu jadi kan praktis dia oposisi sebetulnya. Waktu Akbar Tanjung memimpin Golkar, ya kan? Di pemilu itu kan Golkar lagi Oposisi ke Gus Dur. jadi oposisi. Iya. Ternyata malah dia menang kan? Sebagai partai nomor 1 dia. Saya kira nggak pernah. Zaman Akbar Tanjung Enggak, Golkar nomor 1 dong. Tapi kan Bukan. bagian dari Artinya kabinet begini, juga. Kalau Golkar tuh memang tidak pernah oposisi. Nggak pernah oposisi. Nggak pernah. 2009 masa Mega kan dia ada 3 menteri. Iya. Iya ya, mula-mula kan dia Masa Gus Dur. Iya, masa Gus Gus Dur Dur. ada juga Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala ada. Iya, menteri-menterinya. Pak Luhut. Pak Luhut. Iya. Jadi nggak pernah Golkar itu. Bukan, maksudnya zaman Habibie, ya kan? Kan dia kan dukung Habibie. Habis gitu dia pemilihan umum kan, yang kemudian terpilihlah Gus Dur kan jadi presiden. Nah, pada saat awal Gus Dur jadi presiden kan dia jadi oposisi dulu. Karena dia masuk kabinet, Mas. Ya. Masuk kabinet dia. Ya. Kalau terhadap Habibie itu Golkar pecah 2. Ya. Pecah 2, ada satu irama suka yang dipimpin siapa itu? Si Marwah Daud. Bukan. Baramuli. Baramuli. Ya kan? Nah, itu kan irama suka bersama Novanto apa semua di situ. Di sini kan Akbar Tanjung. Ya. Bersama timnya kan gitu. Jadi Akbar ini oposisi, bukan oposisi dalam konteks pemerintahan, oposisi di parlemen. Ya, tapi pada saat pemerintahan awal SBY sempat jadi oposisi lah, sampai dia digusur oleh Yusuf Kala kan, Akbar Tanjung. Sebentar. Yang dia bikin Mega Akbar, mencoba itu ketika itu Golkar dengan PDIP antara Mega dengan Akbar Tanjung, Tapi nggak menyusun sampai. Mega Akbar, tapi digarap kemudian JK masuk. kayak 2014 pas juga oposisi juga di awal kalau itu kan Iya, kayak gitu kan. zaman Pak Ical Bakri 2014 kan juga oposisi kan, sampai PKIH ini kan. Itu kan untuk bargaining sampai akhirnya pada nature-nya kan sebenarnya. Gayanya kan emang kayak gitu Iya, kan. tapi- Diulur terus. Betul. Tapi Kalau sekarang kan lebih buruk. Sebelum ada, paling nggak sempat lah jadi oposisi dulu sebentar. Kan kalau jadi oposisi dulu, deal itu ada harga dirinya, Bang. Karena punya power kan. Kalau ini belum bertanding, udah disuruh mundur kan. Selesai. Nah, dan PDI itu waktu 2014 kalau nggak ada Jokowi mungkin ya, itu trennya kan turun terus. Iya, betul. jangan-jangan memang terus-terus kalau Bu Mega lagi misalnya kan. Iya memang Bukan karena oposisinya, tapi bukan karena Jokowi yang karena mungkin ya. Itu yang saya bilang tadi BHM. Ruang untuk menjadi oposisi di Indonesia itu emang nggak ada. Jadi kompetisinya nggak ada memang. Makanya gitu loh. semuanya kepengen masuk kabinet Kabinet, sekarang. iya. Tapi karena kalau menurut versi Bu Mega, di Indonesia itu tidak ada oposisi kan katanya. Karena kita sistem presidensial. Kalau oposisi itu kan sistem parlementer. Sebetulnya yang harusnya terjadi dalam sistem presidensial itu, DPR itu mengimbangi pemerintah. Nah, ya kan. kalau kita kembali ke proses politik yang terjadi, Saya Bang. tambahkan sedikit. Iya. Mbak Mega juga bilang itu tidak ada koalisi. Iya. Adanya ada Adanya koalisi. kerjasama. Iya. Gitu kan. Apa hubungannya? Kalau Kerja kerja hubungannya kan gitu. Jadi apa? Kalau koalisi kan parlementer. Ya.
Ya kan, Oposisi juga parlementer. Ya, kalau kerjasama kan artinya apa? By produk ya. Saya bisa paham kalau koalisi itu seolah-olah kita sepakat satu kelompok apapun saling bela gitu ya. Kalau kerjasama ya untuk khusus masalah ini kita berteman untuk undang-undang ini tematik aja. Kalau ya kan misalnya kalau ini pas sama dengan kepentingan PDIP dengan pemerintah dukung Nah, dia. Pas lagi berlawanan mungkin dia sama PKS pemerintah gitu. Makanya itu ruang untuk kayak gitu tuh udah nggak ada. Mau dibunuh ya. Ya karena buktinya ya kita lihat aja kekuatan partai yang berhadapan dengan pemerintah tuh trennya turun semua kok. Ini PKS ya, misalnya PKS. PKS ini naiknya 0,2, nggak ada loncatan eksponensial untuk PKB dan Nasdem kan lumayan tuh. PKB Nasdem bukan partai anti pemerintah, bukan oposisi. Meskipun di Pilpres kemarin di Pilpres jualan perubahan iya, tapi 10 tahun Jokowi mereka dalam tapi PDIP naik loh tahun 2014 ya ketika Jokowi artinya ya nggak tahu lah Jokowi tapi kenyataannya dari oposisi bisa bangkit jadi nomor satu. Nggak, Mas, gini Mas, oposisinya PDI ini kan nggak ada 2014 saja, tapi 2004. Dari 2004 10 tahun nih 2 kali pemilu tuh trennya turun. Naik ketika dia punya tokoh kan? Enggak, PDI izin. 2004 itu kan dari 99 PDI berkuasa, 2004 turun. Dari 34 ke 14. Thread. Iya kan? Iya. 2019 naik 19 kan? Iya. Tapi 2014 14. Oh iya. Ya, jadi turun lagi. Ke 2004 ke 2009 turun lagi. Oh iya iya. 2014 baru naik. Iya. Jadi trennya turun terus ya. Jadi karena 2009 itu yang maju Ibu Mega kan. Betul. Nah, faktornya apakah karena PDI oposisi atau karena ada faktor Jokowi yang punya harapan misalnya? Ketokohan gitu kan. Asumsinya begitu. Kalau enggak trennya turun lagi. Memang waktu itu berdebat sama Opung Panda di sini kan. Opung Panda sempat bilang bahwa enggak kok faktor Jokowi itu sedikit kok naiknya, dievaluasi waktu habis Pilpres itu katanya. Dari 18 ke 21 3% ya. Iya, kecil gitu kan. Tapi problemnya kan bukan itu. Problemnya adalah apakah dengan tanpa Jokowi PDI ya bisa naik nggak? Gitu kan problemnya itu. Jangan-jangan tambah turun. Iya gitu kan. Nah, itu kan yang jadi problem kan di situ. Dan contohnya sekarang Megawati lawan Jokowi lagi, PDIP turun lagi. Turun lagi. Nah, ini yang apa saya bilang bahwa ternyata dalam tren pemilu demokrasi kita ya menjadi oposisi itu tidak dapat dukungan dari rakyat ternyata gitu loh. Sehingga kompetisinya nggak berjalan. Kenapa nggak dapat dukungan dari rakyat? Orang jadi oposisi nggak ada amunisi. Itu problem yang kita omongin kemarin gitu loh. Makanya kita berkepentingan dan ini udah diusulkan resmi. Memang kita harus kasih partai uang yang cukup lah. Paling nggak supaya dia tuh kalau untuk untuk gagah overheadnya dia itu udah aman lah. Kalau ada sumbangan-sumbangan tuh lebih untuk program aja. 1% APBN aja kasih partai. Enggak, kalau saya sekarang kira-kira 50.000 lah per suara per tahun. Ya, itu udah partai. Tapi kan udah kadang-kadang orang berpikir gini juga. Kita kasih juga, ngambil juga. Tapi udah aku kasih masih juga kalau kan ada gua usah kasih. Saya lupa ini nggak tahu lebih tahu lah di Quran atau di hadis mengatakan bahwa kefakiran membawa pada kekufuran. Hadis. Ya, jadi kita jangan memfakirkan partai politik. Kalau enggak ya partai politik itu jadi kufur. Kefakiran menyebabkan kekufuran. Kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan kekufuran. Oleh karena itu kalau seandainya kekufuran itu masuk lewat jendela, kemiskinan keluar dari pintu. Enggak, saya bayangin gini, ini dua orang ini, Mas. Kalau aturannya 50.000 per suara per tahun, mereka bisa bikin Mas Topo jadi partai politik. Enggak, iya betul. Iya kan? Betul. Dan tenang, nggak harus tergantung sama Taipan sama apa. Kita berutang kepada negara aja. Iya. Makanya kita bekerja untuk negara, kan gitu aja logikanya. Bukan kalau kita di utangnya sama oligarki kan kita bekerja untuk oligarki. Bukan pemerintah ya, tapi negara. Tapi kan udah sempat wacana itu, tapi ada partai politik yang nggak setuju. Iya. Kenapa nggak setuju, Mas? Tahu nggak? Kalau ada uang negara di situ, kompetisinya gila. Bukan kompetisi. Audit dari pemerintah itu masuk, di mana uang itu digunakan. Nanti kan
kelihatan. Ada juga uang loh. Kami kan bantu kalian sekian triliun. Kok ada lagi besar masuk triliun dari mana? Justru itu kan jadi menjaga partai itu BPKP jangan kemasukan masuk angin. Prudent. Jadi partai itu jadi bekerja untuk rakyat, bukan untuk oligarki. Iya, itu. Kalau ada itu mungkin kemarin rapat Bamus dan rapat Balek nggak akan secepat itu. Iya. Katanya Karena mereka punya pride kan akhirnya kan. Bamusnya katanya 7 menit ya Pak ya. 7 sampai 10 menit kemudian rapat Jangan-jangan Balek. tatipnya juga nggak dipenuhi itu kan. Jangan-jangan gitu. Kalau sekarang kan lucu. Jadi artinya orang di DPR tuh ya cuma embel-embel aja karena semuanya ditentukan ketua partai. Ketua partai tinggal deal sama siapa makanya, kan. Mas, ini sistem kompetisi kita ini udah zolim. Ini tempat Bang Zulfan saya juga sempat sampaikan gitu. Jadi ini semuanya ini akibat. Makanya saya pernah bilang ke Bang Zulfan, kalau Bang Zulfan ingat, ini dinasti itu adalah akibat bukan sebab. Ini oligarki itu akibat bukan sebab. Kompetisi yang berantakan nih mengakibatkan dinasti, oligarki dan lain-lain. Termasuk yang saya takutkan itu adalah perang saudara ini yang saya bilang ke Bang Zulfan dari kapan gitu. Artinya kalau kita bisa akibat kan ada sebab. Sebabnya bukan sederhana. Sebabnya tidak ada moral dan etika. Ya sama gini Bang, seperti misalnya kita bikin liga gitu, liga sepak bola misalnya kan. Kan maksudnya tuh kalau liga ini bertanding bagus ini membuat kualitas makin tinggi, jadi bisa bertanding kelas dunia. Tapi kalau liga olahraga kita itu dikuasai bandar judi, ya nggak akan ada prestasinya. Karena nggak dikasih makan sama yang ngelola liga kan. Haksiar dipangkasin, ini dipangkasin, itu dipangkasin. Partai politik makin kecil terus kecil. Kalau di liga kan nggak Mas, ada Liga D. Ya kan berjuang masuk naik kelas C. Berjuang lagi tahun depan jadi B. Berjuang lagi jadi A. Jadi A itu dia bertahan, jangan sampai degradasi lagi ke C. E ke B. Nah, kalau ini kan sekarang kalau kita lihat sistem kompetisi partai politik, udahlah D aja udah cukup untuk dan lebih makanya nggak ada kompetisi dan gitu karena nggak mau kompetisi karena apa? Karena partai dibiayai oleh juragannya. Betul. Ya kan? Juragannya nggak mau ada calon yang bisa menyaingi dia sebagai juragan. Kau di D aja. Jadi kalau ada yang bagus malah ditendang sama dia. Makanya Mas, itu sistem kompetisinya udah berantakan. Tidak sehat. Nggak sehat. Jadi profesional nggak mau masuk partai itu bukan karena mereka nggak mau. Mereka tahu ini konyol. Bukan masalah nggak berani, tapi konyol nih. Kalau gua masuk nekat, ngapain gua masuk tempat sakit kan gitu. Nggak jadi penyakit juga gitu. Padahal kan mestinya Mas Topo ini jadi partai politik yang benar gitu kan. Nah, ini orang-orang yang tertarik politik kan. Berutang pada negara, berutang pada rakyat kita kan itu. Iya Bang. Dan berani bertanding kan. Iya, makanya ini apa yang terjadi sekarang itu adalah akibat dari memang dalam demokrasi kita nggak ada kompetisi hari ini. Ya kompetisinya nggak ada gitu loh. Diatur oleh bandar. Iya, udah kalau di Italia itu ini calciopoli ini BM gitu. Skornya udah ada sebelum pertandingan gitu. Itulah yang terjadi. Dan yang dulu kan orang-orang yang percaya bahwa itu pertandingan benar, dia ikut masang. Padahal reality show kan. Kayak Smackdown. Karena apa? Karena orang ini nggak dibuat berkompetisi kan situasinya. Jadi bukan kompetisi beneran tapi sirkus. Iya, reality show. Atau dalam istilah main bola itu kalian bertanding 11 lawan 11, tetapi yang sebenarnya menentukan 3 orang aja. Wasit sama penjaga garis kiri. Itu namanya sepak bola gajah. Aku mau izin nih, mau kembali lagi ke topik lagi, boleh izin? Boleh kan? Kalau ini sirkus apa enggak nih? Gak usah ke punta izin pun boleh. Abang itu takut tuh masih semangat kan. Ini sirkus bukan Bang? Maksudnya ini betul-betul kompetisi nggak antara memang Kim, orang-orang atau partai-partai yang berkeinginan untuk merevisi undang-undang pilkada dan akhirnya terjadi, dan orang-orang di luar termasuk PDI Perjuangan yang memang ingin menolak ini gitu? Atau Abang melihat memang ini betul-betul kompetisi atau ini sirkus juga? Ya kan? Tesis, antitesis, nggak sampai kepada sintesis. Tesis semua mutar-mutarnya di tesis. Iya kan? Betul. Jadi kan tadi kan tesisnya itu kan Kim. Lalu antitesisnya MK nih keluarkan ini. Iya kan? Balik lagi. Tesis lagi. Padahal yang kita harapkan itu kan ada sintesis tadi, kompromi-kompromi politik yang terjadi di antara institusi
institusi negara kita, sehingga adalah sintesis yang keluar, ini loh solusinya. Nah hari ini aja mau paripurna kan nggak jadi Bang. Padahal kalau kita lihat kemarin komposisi di balik semua partai tidak termasuk PDI Perjuangan Ya kan nggak, menyetujui. karena nggak bisa masuk, ada demo. Kan bisa banyak pintu belakang, pintu Sparks Nggak kan bisa bisa lah, kan dari depan Senayan Park belakang bisa udah ada Bang. macan, bagaimana? Mereka takut mobilnya rusak mahal-mahal. Oh gara-gara Kalau menurut saya bukan. Abang gara-gara itu atau Kalau atau ada faktor Kalau politis? menurut saya itu kan tadi 11 lawan 11 kata Bang, tapi yang nentuin yang 3. Yang 3 nih bilang, Lagi tunggu ngobrol dulu dulu, nih. lagi ngobrol." Tunggu dulu nih. Jangan dulu nih. Iya. Bahaya lebih nih. ngeliat gitu atau lihat teknis kayak Bang Zulfan Saya tadi? lebih lihat gitu, terutama Karena agak aneh aja paripurna nggak quorum kan. Gajah-gajah ini lihat juga apa yang terjadi sekarang di Nigeria, apa yang terjadi di Bangladesh, sebelumnya di Sri Lanka. Ini bukan tidak mungkin terjadi di sini. Mereka kan bukan orang bodoh dan mereka punya konsultan-konsultan yang Aku senang juga dengar anggota DPR bisa melihat Sri Lanka dan lain-lain. Berarti kualitas demokrasi kita meningkat. Aku agak optimis. Bukan anggota DPR kalau katanya gajahnya. Gajahnya. Iya makanya gajah-gajahnya ini. Hebat juga. Iya kan mendengar penjelasan BHM ini, hatiku senang nih. Iya. Berarti ada optimisme di pengelolaan negara kita, nggak seperti yang Bang Zulfan bilang tadi, udah studi banding Bangladesh segala macam nih. Iyalah, saya lihat, karena saya lihat kan dulu kan kita lihat juga dalam kasus mau 3 periode, kan udah kenceng banget tuh segala macam cara, tapi begitu ada kelihatannya wah bisa goncang juga. Ya opsi 2 lah. Kan ini nggak pernah opsinya 1. Padahal opsinya kan pasti ada beberapa. Kalau waktu itu nggak lihat Turki berarti. Iya. Kalau lihat Turki lanjut itu, iya kan? Nah, artinya ada kemajuan. Atau lihat Rusia. Ada lihat Rusia, artinya ada kemajuan sekarang. Kalau lihat Cina juga dong. Iya. Turki kan ganti konstitusi. Jadi begini, kan? apa yang disampaikan BHM itu harapan. Harapan. Faktanya Bahwa mereka menyadari jangan sampai ada tadi Bangladesh, apa lagi? Sri Lanka. Nigeria dan Sri Lanka. Kasihan loh, Bangladesh itu sekarang ujungnya jadi orang Hindu yang jadi korban. Jadi dibakar, kan? Karena dianggap mereka mendukung rejim Inilah yang aku omongin. Padahal di tempat mereka Bang apa Zulfan. salahnya mereka coba? Ya kan? Yang aku omongin di tempat Bang Zulfan persis nih kayak BHM. Aku berharap elit nih juga berpikir soal itu ya seperti BHM sampaikan. Kalau benar seperti itu, Alhamdulillah optimis kita sama bangsa ini BHM gitu. Silakan Ya, Pak. makanya aku punya tesis lain. Lebih pesimis ya. Bukan pesimis, bahwa hebat sekali kalau mereka punya pikiran seperti itu. Ini kan kita yang menghayal bahwa mereka punya pikiran seperti berharap itu. lebih Berharap, Pak. Taruhlah berharap. Tapi, Aku berharap benar tapi menurut saya tidak. setuju. Mereka tidak berkaca kepada Nigeria, kepada Bangladesh. Tapi berkaca kepada dirinya sendiri aja. Jadi hitung-hitungannya adalah hitungan-hitungan politik dalam negeri aja nih. Matematika kampung aja nih ya. Kalkulator pasar Iya, ini. nggak ada mereka. Jauh betul kok mereka. Mana pernah pula Enggak lah Bang. Aku pikir mereka khawatir karena sekarang ya dalam iya, kondisi khawatir, iya, begini, Mas. ini kan subsidi BBM ini jadi masalah besar nih, harus di-cut. Kalau ini di-cut ini kan udah mendekati 98 kita nih. Mas izin. Bang Zulfan itu percaya bahwa mereka akan kalkulasi mungkin ada kerusuhan dan lain-lain Iya. seperti Mas BM bilang. Tapi berkaca kepada Bangladesh, Kayaknya nggak sampai Nigeria situ. aja itu. Nggak sampai situ. Yang beliau nggak setuju. Iya. Kayaknya nggak baca itu deh mereka. Iya. Tapi mereka melihat ada potensi dari hitungan matematikanya iya. Gitu. Penggulingan kekuasaan, kerusuhan, apa itu ada. Ada. Itu betul. Iya. Ada pertimbangan-pertimbangan itu dalam mereka. Tapi Oleh karena itu tapi apa tuh? mereka ada pertimbangan tentang kerusuhan seperti Bangladesh, tapi Yang nggak ada apa? yang nggak ada apa? Sri Lanka, Bangladesh itu. Oh iya, Bisa. mereka mengambil pengalaman dari negara lain itu nggak ada. Nggak nyampe situ ya. Sampai situ ya kalkulasinya. Terus menurut Abang Dia hari hanya- ini Oke, ada potensi seperti kata BHM, Iya. persoalan ekonomi, Iya. BBM segala macam. Setuju. Kalau situ setuju, Iya. ya kan? Itu pun bisa jadi juga kalau ditanya ke Sri Mulyani, kalau Sri Mulyaninya optimis, udah nggak dipikirkan lagi. Iya, optimis lagi kawan-kawan ya. Ya kan? Iya, Optimis betul. lagi. Iya. Entah benar entah enggak Sri Mulyani. Dia Tapi juga
Tapi pakai teori Bangladesh, Sri Lanka ini, Nggak ada, Nigeria nggak sampai situ Itu ya. kita berharap. Berharap. Ini kan teman-teman abang semua kebanyakan ini ngerti. Kita berharap. Tapi menurut abang mereka hari ini nggak quorum itu faktor teknis lebih banyak dibanding faktor gajah-gajah lagi Gini, berunding itu lagi. ada 2 faktor, itu kan nggak bisa satu juga, banyak faktornya, ya kan? Jadi bisa jadi faktor gajah-gajah ini juga terus tidak hadir alasannya teknis. Iya. Karena kan antara manifest dan laten juga kan. Ini kan banyak kan soal-soal substantif nih yang untuk menolak substansi ini pakai alasan teknis ini kan sering. Nah, karena saya lihat kan dulu kan Pak Jokowi saat terakhir tidak memilih Mahfud jadi wapres tapi Ma'ruf itu kan karena tekanan seperti itu juga. Tapi alasannya teknis. Ya alasannya teknis. Iya, alasannya Tapi teknis, Pak kan Mahfud sebetulnya handphonenya mati. tidak kan. Iya. Nah, jadi saya pikir Substansi itu. sebenarnya kan kalau teman-teman ini mau mempertahankan kedaulatan rakyat, kalau bisa 1 juta orang demo damai ya di Jakarta ini berapa kali kota-kota lain, saya kira gajah-gajah ini juga mikir lah. Mereka juga nggak mau lah Kan terjadi. ini kan hitung-hitung kekuatan. Mas. Iya, Ini iya. kita Malforming tidak jadinya. bisa melihat di sini dari aspek manusiawi, Iya. moral tuh nggak ada. Mereka hitung-hitungannya itu secara betul-betul Iya. real politik. Ya, ini dunia preman lah. Kalau memang misalnya begini, Apa yang lagi mereka demo hitung ini nih, Bang? akan bisa menjadi besar, akan bisa mencapai hasil. Kalau memang ada terjadi konflik internal di dalam tubuh Polri, konflik internal di dalam tubuh TNI. Nah, selama TNI dengan Polri ini solid, ya kan, dan loyal kepada Presiden, demo ini bisa tidak sampai kepada target apa yang ingin mereka capai, kan gitu. Nah ini kan selalu begitu. Kita tahulah pada tahun 98 kan gitu juga, Mas, ya kan. Pasukan-pasukan disuruh mundur semua. Ada salah satu cara objektifnya adalah friksi elit ya, masuk salah satunya. Oh, itu Tapi jangan salah juga, friksi elit itu bisa juga dipicu kalau yang demo tuh 1 juta. Ya kan? Kalau yang demo 1.000 2.000 ya solid lah elit tuh. Nah, makanya kan gini, Mas, bisa mencapai 1 juta Iya. itu artinya barrier-nya dilepas. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kayak Gus Dur dulu kan misalnya. Iya. Banser mau datang ke Jakarta untuk bela Gus Dur kan ditahan. Iya. Ya. Keretanya nggak jalan, bisnya nggak jalan, semua nggak jalan gitu loh. Nah, kalau dilepas seperti 98, ya itu tentu bisa mencapai 1 juta kan gitu. Iya. Tapi kalau tidak dilepas, ditahan di perbatasan-perbatasan, Iya. ya kan? Makanya dia segini-segini aja nih mutar-mutar gitu. Tapi justru ini ya, ini problemnya apa namanya pilkada serentak gitu ya. Karena sebetulnya jumlah aparat keamanan kita itu nggak memadai untuk menahan itu. Iya. Kalau dulu kan tidak serentak, jadi kalau ada di kabupaten ini pilkada, dia bisa pinjam brimob dari daerah lain. BKO Saya ini BKO ya. bisa pinjam. Sekarang nggak bisa karena setiap daerah Punya kebutuhan yang sama. punya kebutuhan yang sama. Kan itu memang menurut saya perlu dipikirin juga pilkada serentak ini diubah lagi Jangan-jangan supaya lebih aman. iya. MK kan yang mutusin. Iya. Ya tapi bisa juga begini, MK Mas. juga ya, betul. Iya, betul. ini Nggak ini bisa. putusan MK loh. Effendi Ghazali ya waktu itu. Apa Pemohonnya. pilkada serentak ini, Bang? MK juga. Iya. Menginterpretasikan judicial review kan begini. Karena Ya itu memang MK juga bermasalah. Makanya kita mengharapkan MK itu ini udah mulai masuk, pagarnya udah jebol. Udah. Udah jebol. Ya, wah, ini Ini artinya dibiarin kan? biarin. Ini kan nggak mungkin karena kalau saya lihat jumlahnya nggak terlalu banyak bahwa aparat ini kan artinya aparat diam nih. Apa gimana Bang Dilepas Zulfan biar- ngeliatannya, Bang? Ini dilepas artinya. Iya. Nggak quorum, ini kemudian kayaknya lemah sekali pertahanan untuk Iya, masuk ini ke buktinya parlemen. jangankan di daerah di gedung DPR aja nggak ditahan tuh. Ya makanya Apakah artinya ada friksi elit? bisa jadi friksi elit karena terus terang aja kan Yang jelas ini kepentingan. belum tentu semua elit itu setuju dengan langkah-langkah politik yang diambil, yang dijalankan kan itu. Nah, selama ini mereka tidak bicara. Tapi dalam situasi kritis
mereka akan bicara. Ya, tapi kalau saya ngelihat sih bahwa ini dibiarin, ini artinya friksi elit sudah cukup serius sih. Jadi abang ini di lihat, DPR loh, bukan di dari daerah masuk dilarang. Jadi BHM lihat atau Bang Zulfan lihat ini sudah mulai ada quote unquote pembangkangan dari dalam terhadap keputusan kolektif dari para gajah. Ya, kalau melihat adanya kalau friksi kalau saya melihat friksi ya. Kalau saya melihat gajahnya sendiri ada friksi sekarang. Karena sebetulnya ini kan ada dari satu gajah yang lebih kuat dengan yang lebih lemah sampai tanggal 20 Oktober, bahkan mungkin sampai 29 Agustus lah. Ya. Sekarang ini kan yang elit ini mau ikut gajah yang mana? Ketika dua gajah ini berbeda, agak punya perbedaan, kan nggak mungkin 100% sama. Bahkan bisa jadi ancaman di kemudian hari. Nah, saya kira kalau ini dibiarin ini mungkin karena mereka stuck, ya, akhirnya tidak aklamasi nih di gajah-gajah ini. Ya di bawah juga takut dong, mau ikut yang mana? Oh, nanti kalau ada yang gebukin mahasiswa, ternyata gajah yang satu yang menang, selesai dia. Kalau boleh terus terang apa yang saya pikirkan ya, BHM ya, bahwa peristiwa ini dan yang memicu hal-hal seperti ini juga ada skenario yang juga dahsyat, ya. Dan ini menurut saya tidak hanya melibatkan gajah-gajah di dalam negeri, tapi juga melibatkan gajah-gajah di mancanegara, gitu loh. Ini yang di depannya atau belakang? Depan, Bang. Depan. Gila kalau ini cepat sekali dilepasnya pintu depan nih. Iya, gajah-gajah mancanegara gimana? Nah, jadi kalau kita lihat ini kan memang apa tadi aku mau ngomong? Tidak hanya gajah-gajah dalam negeri, domestik, ini ada gajah internasional. Gajah-gajah bule. Nah iya, jadi ada skenario. Bisa jadi skenarionya ini menjadi keadaan darurat, ya, pelantikan presiden tidak jadi. Bisa jadi karena darurat kan bisa tambah setahun atau 2 tahun. Ya, walaupun kalau tapi sebaliknya juga bisa. Presiden elect tuh bisa ngerasa dipercepat aja lah kalau gini, karena ini yang lama ini udah malah makin cawe-cawe. Gitu, iya, bisa di-impeach juga, dipercepat. Nah, itu kan problem lagi. Iya, makanya ini antara dua gajah ini belum tentu sepaham ini, karena mereka House of Cards nih. Kalau kayak film House of Cards. Tapi yang jelas kalau kita lihat dibiarin gini ada friksi memang di atas. Ya, presiden incumbent-nya mengumumkan keadaan darurat dengan menciptakan kerusuhan. Di satu titik yang menjadi legitimasi bahwa darurat keadaan darurat itu perlu diberlakukan. Itu film itu kan bisa inspirasi juga, ya kan? Mungkin habis nonton itu. Inspirasi ya. Nah, jadi bisa jadi yang kata orang bahwa wah ini bisa batal ini si Prabowo dilantik menjadi presiden, ya kan? Nah, mungkin ini proses-proses seperti ini kita nggak tahu. Pembusukan maksudnya. Nah, kita tidak menuduh seseorang, tapi kan kita sebut elit tadi kan. Nah, ada elit-elit tertentu yang memang bisa jadi tidak menginginkan Prabowo untuk segera dilantik menjadi presiden. Biarlah situasinya seperti sekarang ini gitu kan, supaya bisa berpanjang, kayak darurat. Ya dia bisa bersih-bersih dulu lah situasi ini kan, kalau ada setahun 2 tahun kan bisa melakukan pembersihan kan. Gitu. Abang berpikir gitu, ini skenario abang tahun lalu nih. Bisa kau jangan ini kau belum tentu ada pemilu ini, kau ini belum tentu dilantik juga. Iya. Kau ini nggak ngerti politik kau. Nah gitu. Abang tahun lalu bilang gitu, Bang. Iya memang. Nggak, sekarang kita analisis ya sekarang ya. Sekarang itu kan sampai 29 Agustus satu gajah lebih kuat dari gajah yang lain ya kan. Dan dia pasti berkepentingan supaya calon-calonnya dia yang masuk dan memenangkan pilkada ini kan. Padahal ini kan mungkin bertentangan dengan gajah yang akan lebih kuat nantinya, ya kan? Ya, sehingga itu saja udah potensial konflik kan. Nah, dengan revisi undang-undang ini kan memperkuat gajah yang kuat sekarang. In a way melemahkan gajah yang nantinya akan lebih kuat. Bukannya harusnya barang kepentingannya gajah? Ya harusnya yang dikeluarkan kan kepentingannya gajah. Konsepnya gitu. Tapi dalam prakteknya kalau kita lihat kan, contohnya paling gampang aja. Jakarta diajukan calonnya kan bukan
calonnya gajah yang lebih lemah gitu kan. Ya kan? Di wilayah-wilayah yang strategis tuh calonnya gajah yang mana? Ya kan, yang akan dimenangkan. Nah, itu kan pasti yang mungkin gajah yang lebih lemah sekarang bilang, ya oke lah karena lu yang lebih kuat sekarang aku ngalah dulu. Tapi nanti setelah aku yang lebih kuat lain dong. Ya, tapi ketika ada move dari gajah yang berkuasa lebih kuat sekarang untuk memastikan dia akan lebih kuat selamanya, pasti ada perlawanan dong dari yang satu lagi. Nah inilah mas bahayanya kalau ini Animal Planet. kalau gajah ini bukan. Kita bicara gajah loh ya, kita bicara gajah bukan bicara orang. Gajah Jadi kita bicara tentang negara gajah ini. Gajah melahirkan. Bona. biar yang ditangkap gajah. Iya, jadi kalau ada gajah. Bona gajah berbelalai. Ya inilah ini apa problemnya kan persoalannya gini. Kalau kita kembali ke kebun binatang, ya kan? Saya tadi pagi lari di kebun binatang. Wah, berburu di kebun binatang, Bang. Enggak, jalan pagi di kebun binatang. Bang, kenapa larinya di kebun binatang bukan di Monas atau apa? Kayaknya lebih sopan binatang yang di sini daripada yang di luar. Nah, kita bicara kebun binatang. Iya. Itu kan apa lucu. lagunya? Hei gajahnya, tinggi bapak. Saya dulu kenal ada satu konglomerat ya. Satu bagian dari oligarki lah, kebetulan teman pribadi. Wah, saya bingung dulu. Dia tuh hebat. Ada teman-teman saya yang kejagoan-jagoan gitu ya. Itu dia kalau tahu ada yang jagoan gitu, punya masalah, tiap bulan dikasih uang uangnya. Saya kan bingung, saya ketemu tanya, kenapa kasih? Oh ini calon macan nih. Apa? Jadi kalau teori kita harus pegang macan tuh dari kecil, ya kan? Supaya waktu dia nanti jadi macan, kita udah teman kita dia. Dan katanya. macannya bukan satu, banyak kan? Nah terus beberapa tahun kemudian saya ketemu, saya bilang ini teori macanmu masih berlaku. Wah sekarang udah berubah, kenapa? Sekarang macan itu ternyata kalah sama pawang. Singa yang saya buat gua udah gitu, sama pawang disuruh guling-guling, itu bisa katanya ya. Jadi yang penting jadi pawang. Nah, cuman si Dedi siapa tuh namanya yang Corbusier bilang, tapi jangan salah, ada satu jenis hewan yang tidak pernah bisa dijinakkan oleh pawang, namanya serigala. Nah, jadi pawang, orang yang ingin jadi pawang ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita penunggang macan, ya kan, itu kita ingin kalau kita turun kita tuh pawang, jadi nggak dimakan namanya macan kan? Karena kalau nggak kita tersandera di atas macan itu kan, nggak bisa turun. Kalau turun makan, jadi kita harus jadi pawang. Nah, tapi bahayanya kalau ternyata yang kita tunggangin serigala. Nah, masalahnya bang? Masalahnya di sini bisa turun. Di sini masalahnya semuanya menjangan kayak ada macan. Bawaannya lapar ya bang. Jadi begini masalahnya tadi. Apa boleh kita kembali ke gajah-gajahnya? Ya gajah boleh. Supaya aman ya kita bicara sebenarnya teori gajah. Sebenarnya antara gajah-gajah ini solid. Cuman gajah ini percaya sama kelinci. Ya kan? Lagi enak tidur, datang kelinci bisikin, "Pap, ini bahaya nih gini." Dia adu domba nih sama kelinci nih. Bangun semuanya kan. Ini kelinci ada-ada aja kan. Kelinci apa ada hewan lain? Atau hewan lain aja? Semut Yang nggak dicurigakan kan kelinci, nggak gigit, nggak apa bisikinnya. Dan kelinci punya akses sampai ke kupingnya gajah ya bang ya. Kalau gitu semut dong, semut bisa masuk. Digigit, mati gajah. Mati. Bisa, kalau kelinci nggak. Kalau kelinci terukur bang ya. Kalau musang terlalu identik sama Pak SBY ya. Musang berbulu domba. Dan kelinci ini memang dilihat. Serigala berbulu domba. Kelinci ini dilihat oleh gajah, singa dan semuanya ini tidak berkeliaran di mana-mana karena dia sembunyi di lubang aja kan. Kalau nggak dimakan ya. Jadi memang dia jujur nih. Jadi informasi dia benar katanya. Kalau yang lain kan ini kau berkeliaran ke sana sini, kau duduk domba pula aku sama yang lain kan gitu. Ini menurut abang nih ujungnya kalau udah kayak gini eskalasinya nih mungkin akan tambah naik nih bang ya. Akan ada moratorium dulu nggak terkait dengan proses politik yang ada? Memang mereka sudah masuk ke dalam. Tapi kalau ada penambahan yang jumlah yang besar masih ditahan di
di luar, di tempat-tempat strategis, tempat masuk ya, tempat masuk menuju ke sini, itu saya kira nggak bisa tidak terlalu riuh lah, ribut ya, atau sampai menuntut impeachment kan gitu. Ya. Ini kan sekarang ini lagi kompromi semua, mau diapain ini sudah seperti ini. Ini juga mereka bingung loh sebenarnya menurut saya. Karena ada ketidakjelasan antar gajah ini pasti nih. Oh iya. Jadi ini mau apa nih? Yang demo juga bingung, mau nyerbu langsung atau enggak? Ini lihat ya, Mas. Ini kan udah lewat pagar nih. Ya tapi kan udah nggak nyerbu. Habis itu bingung juga. Aduh, depan polisi nih. Masuk apa kagak? Pindah. Ya, tapi itu juga menunjukkan demo ini murni. Iya. Bukan demo yang Mobilisasi dan diarahkan oleh provokator apa. Ini demo murni. Bingung mereka begitu pagarnya. Bukan diarahkan oleh yang bayar. Iya. Bukan diarahkan oleh yang bayar. Bukan kayak Bang Julpan dulu kakak dulu. Mungkin mereka sebagian mereka kan datang niatnya pokoknya saya mau nunjukkan protes. Iya. Dia pikir nggak bakal terbuka tuh pintu. Begitu terbuka tuh pintu, loh, terus gua ngapain ya? Ini udah sampai dalam nih BHM nih. Bingung pula kan? Menunjukkan bukan profesional demonstran nih kan. Kalau orang yang artinya orang yang ingin menyampaikan aspirasi aja lah kebanyakan. Betul. Ini proses demokrasi yang baik sebenarnya kan. Betul kan? Tapi saya salut juga sih bahwa aparat tuh tidak agresif ya. Karena aparat sudah tahu bahwa yang bongkar-bongkar itu juga bukan mahasiswa. Memang ada orang-orang profesional demonstran kalau kata BAM tadi kan. Yang SOP-nya emang bendera ini kan. Jangan itu dalam kalau bahasanya teman-teman beliau itu sudah siap jadi pengantin. Ya, ini teman ada abang Inton Pasar Ibu ini udah bilang insya Allah ada Anies Baswedan. Jadi nanti tanggal 27 Agustus PDIP mencalonkan Anies Baswedan. Kami kawal beramai-ramai. Adian ya. Kalau Adian itu ya. Mas Inton. Mas Hinton. Tapi bukan Megawati yang ngomong kan. Mas Hinton kan mengatakan. Kalau saya kenal Megawati akan saat terakhir lah ngomongin ini. Apalagi kalau memang nanti nggak jadi ada revisi. Tapi menurut saya itu juga mungkin menyebabkan gajah-gajah ini pikir udahlah kita tunda dulu lah ini. Ya kan? Daripada ini jadi melebar kemana-mana. Ya makanya kan ini solusinya seperti saya bilang dari awal tadi. MPR bisa memfasilitasi ini. Nih ada kata-kata Bu Mega nih. Loh mau sama PDI dia, mau nggak nurut dia gitu. Siapa? Mas Anies. Iya. Oh gitu. Dalam konteks karena dia kapok kan, ada yang nggak nurut sama dia lagi. yang lucu wawancara teman kita Ausirio ke Komarudin Watubun. Oh kita nggak apa-apa siapapun kita dirangkul. Tapi masalahnya ya kalau bisa kader. Yang nggak kader aja bisa berkhianat, apalagi yang kader kata dia. Ya jadi konteksnya di PDI mungkin nuansanya kayak gitu bang. Cuma kan dalam faktanya yang diajukan oleh DPD DKI PDIP Anies. Salah satunya. Betul. Ada 10 nama. Tapi yang peringkat 1 kalau nggak salah kan. Tapi menurut Bang Zulfan, Anies mau nggak ber-KTA PDI untuk mendapatkan KTA? Sebenarnya Anies ini kalau sudah kepepet. Iya kan? Apapun mau dia. Kepepet. Ya apapun mau dia. Nggak ada lagi tuh pertimbangan apa. Kita coba aja. Urusan nanti belakangan lah kan gitu. Nah, bisa jadi begitu tuh. Ya karena saya lihat ini kan dia udah lihat ada Ahok yang mula-mula partainya Ciil tuh. Terus dia loncat ke Golkar di Sumut kan. Habis Golkar dia loncat ke Independen. Gerindra. Independen dulu kan? Iya. Independen, PDIP dulu dong. Gerindra. Habis gitu dia ke Gerindra dulu baru ke Independen ya. Dia loncat Gerindra. Maju jadi Wagub. Terus jadi Independen, mau maju sebagai gubernur. Ternyata akhirnya jadi masuk ke PDIP. Jadi udah 5 kali pindah ya kan? Sementara kita lihat juga ini Ridwan Kamil awalnya kan awalnya di Bandung oleh PKS. Tapi kan dia non partai sampai akhirnya bergolkar kan. Dia non partai. Ini partai pertama. Ini partai pertama ya. Sebelumnya enggak ada ya. Yang juga pindah ini ya. Sudirman Said ya. Sempat masuk Gerindra aja ya. Gerindra tok. Bang Zulfan ya agak banyak pindah. Bang Zulfan pernah berapa partai pindah? Banyak dia. Dari PDIP mula-mula.
Terus ke Nasdem. Dulu Orde Baru Habis P3 pun Nasdem? pernah dia. Ada. Oh, 2 kali. Jadi PNBK katanya abang foundernya PNBK. kalau Prabowo dari Golkar bikin partai sendiri. Apa ya? Surya PNBK Paloh. katanya abang. Ya sempat ada PNBK sebentar. Ah ya kan ber-KTA di. Oh, 3 dong lo, 3 KTA. Bos. 3. Golkar pun jangan-jangan abang punya Iya, apa? dulu. Ah ya, jangan Dulu Golkar abang- pasti dulu punya dulu. Abang sebagai ketua HMI, Junto Iya. ketua P3 Jakarta dulu kan katanya. Enggak. Berangkap. Jadi, Kalau Golkar itu dulu ikut karakter Des. ah, Oh, PDI. Cuman kan kita itu iseng-iseng aja itu kan. iya, Yang serius berpartai ya PDI sama Nasdem. Nasdem kan. iya. PDIP, jangan sampai PDI dong. PDIP. Ya. PDI Perjuangan Pak ya menyebutnya. Walaupun saya ya, terus terang kalau saya sih kalau dari kacamata bukan soal orang tapi beyond partai ya. Sebetulnya kombinasi Anies sama PDIP itu bagus karena itu mengarahkan kepada kita ke tengah. Jadi menurunkan polarisasi ekstrim kanan ekstrim kiri. Agak sulit, Mas. Misalnya PKS masuk Kim itu ada bagusnya juga. Jadi ke tengah juga dia. Ya PKS ya. Tapi ada PAN, ada PKB di situ kan. Iya. Ya memang kalau kita otak-atik politik di Indonesia ini atas dasar Kebinekaan. ya kebinekaan dan partai politik itu memang menarik. Tapi kan persoalannya ini kan pragmatis semua, Mas. Gitu loh. Ya. Ya politik tuh dasarnya harus ada kompromi kan. Ya. Tapi komprominya jangan berlebihan gitu kan. Ada hal-hal yang prinsipal lah. Nah ini apa nih sekarang? Ini pengumuman ini, tapi kayaknya Bakal calon nggak kepala ada. daerah. Ya. Oh tapi kan masih terlalu awal lah ya. Iya. Ini baru tanggal berapa? Enggak dong, Mas. 3 hari lagi loh. Iya. Mute aja. Pendaftaran dimulai kan ditutup masih seminggu lagi Bang. Pendaftaran 27 sampai 29 kan? Oh iya masih Belum 5. dibuka bahkan pendaftaran. 3 hari kok seminggu. Kan 29. Terakhirnya. Dibuka 27 sampai 29. Ya. Iya, maksudku ditutupnya terakhirnya. Ya enggak seminggu dong. Sekarang berapa? Hah? Hari apa? Bukan itu. 23. 22 hari ini, Bang. 22. 29 berapa hari lagi? 8. Lebih dong seminggu. 7 hari lagi. Jawabannya tergantung pakai KTA yang mana soalnya. Sabtu Minggu jangan dihitung dong, kan bukan hari kerja. Emang Ya. ada. Ya udah, ujungnya gimana? Tapi sebenarnya kalau saya sih yang berharapan udahlah jangan terlalu memaksakan lah, jangan kita ikut jejak Bangladesh, ikut apa. Sri Bisa nih kayak Lanka, Bangladesh gitu-gitu bisa, ya. Mas. Ya ini karena gini ya, kalau saya ngelihat sih ini keputusan panik ini sampai rapat dipaksa gitu. Itu tanda panik, dan kalau orang panik itu pasti keputusannya bermasalah. Kalau bahasa Ari kalau lagi marah-marah nggak bisa tuh. Iya, Capai jadi kompromi, udahlah kita tarik berakal napas sehat. dulu, ya kan? Tarik napas dulu, jeda dulu, pikir baik-baik untuk kebaikan negara ini, cari solusi yang. Tapi ini betul ini. Ini sebenarnya semua institusi negara kita ini menjadi pelajaran buat mereka. Ya kan? Apakah eksekutif, yudikatifnya, termasuk legislatifnya, bahwa jangan merasa bisa melakukan apa saja, bahkan kadang-kadang melanggar aturan dan undang-undang yang ada. Efeknya seperti ini akan terjadi, gitu, dan akan terulang lagi seperti ini. Betul. Siapapun ya Bang ya, siapapun rumpun kekuasaan ini ya. Iya, jadi tidak pernah dewasa dan bijak di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan negara, persoalan bangsa dan negara. Ini kejadian lagi kan, kita lihat. Sebenarnya kan kalau misalnya oke lah, tidak usah semua partai masuk kan, tapi partai-partai gemuk masuk semua kan gitu. Nah kalau misalnya oke, Anies mau maju, silakan, ya kan? Bagaimana untuk mengalahkan Anies? Belum tentu juga Anies menang kalau 3 pasang. Anies, Ahok, Ridwan Kamil misalnya, ya kan? Mungkin putaran kedua. Kalau yang masuk Anies dengan Ridwan Kamil,
oke Megawati maunya ke Anies, tapi kan kekuatan masanya itu kan pasti maunya ke Ridwan Kamil. Misalnya kan. Nah, kenapa nggak berani bertarung lah ya kan? Bertarung seperti itu, kompetisi kan. Itu kan yang So ini biaya sosialnya mungkin lebih gede daripada biaya pertarungan itu kan? Iya. Enggak, bahkan saya dengar terakhir bahkan keluarga Pak Jokowi sendiri sudah mulai ini loh mempermasalahkan nih terlalu, terutama Kaisang ini dianggap terlalu cepat itu. Mereka sendiri udah mulai merasa berat mereka pengen soft landing. Jangan karena dipaksakan malah hard landing, malah crash gitu loh. Nah, kita kan ingat pengalaman Pak Harto. Ya. Ketika pemilu kita 97, Pak Harto itu kan sudah tidak mau lagi maju sebagai presiden. Ya. Terus Harmoko Tetapi Harmoko, siapa lagi Menteri Dalam Negeri waktu itu, dan Hari Sabarno Menhannya bukan belum. Harmoko itu Yogi ya, Mehmet. Terus sama satu lagi Menhan, ya kan? Itu menyatakan bahwa enggak Pak, kita udah keliling Indonesia. Rakyat ini menginginkan Bapak lagi, ya kan? Kalau zaman sekarang udah big data lah kalau zaman sekarang. Ya kan? Belum ada survei. Oh gitu kata Pak Harto. Naiklah, begitu naik rame kan. Iya. Padahal Pak Harto udah cepet nyebut ya, saya ini udah top, tua, ompong, peot, ya kan? Iya. Nah, ini kan bisa jadi begitu juga. Sudah ada yang ingatkan begini, tapi sudah sadar juga. Gitu, tapi ada yang dorong-dorong terus. Kuat Pak. Padahal yang dorong-dorong ini termasuk yang pertama ninggalin ketika ambruk kan. Bang, tapi menurut abang ini seperti yang ada di sosial media nggak sih? Pertama, kita dalam kondisi darurat. Yang kedua, demokrasi kita betul-betul dibajak ini. Ya kalau daruratnya sih enggak ya, saya lihat belum sampai pada situasi darurat kayak gitu kan. Kalau demokrasi kan sudah lama tidak berjalan. Itu kompetisi nggak ada tadi ya. Sudah lama nggak berjalan, bukan faktor ini aja kan. Sudah lama tidak berjalan kok. Ini simptom lain aja dari penyakit besar. Variasi nih, variasi. Iya, kadang-kadang lu kepala lu pusing. Iya kan udah kita omongin dari kemarin-kemarin ini sebenarnya. Nggak ada kompetisinya. Kalau saya sih ngelihatnya gini, kita itu memang demokrasi bermasalah, tapi gerakannya ke arah yang lebih buruk. Jadi kita semua harus menyetop, membalikan arah supaya demokrasi bermasalah kita itu bergeraknya ke arah demokrasi membaik. Kalau nggak ada kompetisinya pasti makin buruk Mas, apalagi orang makanya Partai Komunis Cina aja ada kompetisi juga internal. Makanya ini kan kita ketat bos kompetisi. Makanya kita harus apresiasi teman-teman yang bersusah payah berdemo apa segala. Mereka kan ingin membuat supaya jangan dong makin nggak ada kompetisi. Kok dong kompetisinya diperbaiki. Dan partai-partai harusnya gila. Itu kan partai dikasih hadiah loh. Mas, kepada partai-partai ini kita harus bilang nggak ngerti liberal kau. Iya. Jadi liberalisme kan kompetisi. Harus kompetisi. Kita kan apapun lah. Kalau kita bicara demokrasi Pancasila itu kan slogan. Tetapi sesungguhnya yang terjadi kan demokrasi liberal. Nah, ini kan mau dicoba dipancasilakan lagi, kompromi, musyawarah, bermufakat. Ada itu bohong semua. Ini bermufakat cepet. Apa? Bermufakat kok cepet. Antara mufakat dengan injak kaki beda. Ini kan simbol dari deadlocknya. Kalau saya pernah nih ada satu teman anggota DPR yang kemudian mutusin pindah profesi. Saya bilang, Mas, walau udah senior DPR, kenapa? Aduh Mas, kita sekarang di DPR tuh semuanya wedi katanya. Nah itu kan tanda nggak sehat. Masa anggota DPR takut? Jadi bukan bermufakat. Jadi bukan bermufakat, takut gitu loh. Injak kaki. Padahal boleh nggak aku promo sedikit nih? Boleh. Nah, aku nih tolong disorot nih. Gantian. Tulisannya apa tuh? Coba. Ente kasih dulu. Sabar dulu. Jadi thumbnail nih. Apa teaser? Apa tuh? Yang bisa membuat para penjahat berkuasa adalah karena orang-orang baik diam saja. Ya, Edmund Burke. Udah ya? Udah. Nah, itulah jadi menurut saya itu orang baik tadi. Ini nggak masuk. Nah, jadi saya appreciate itu orang-orang yang baik yang hari ini turun ya untuk mengoreksi. Bukan untuk menggulingkan pemerintah, bukan untuk bikin huru-hara, mengingatkan, tapi mengoreksi penguasa supaya berbalik arah lah dari demokrasi kita yang menuju ke arah dari demokrasi bermasalah semakin tidak demokratis,
kita balik arah demokrasi marhal kita Ya. kalahkan ke arah yang membaik Dan lah. selama ini kan Mas, kalau Supaya kita anak-anak cucu kita hidup di Indonesia yang lebih bagus lah. kita bicara demokrasi, ya kan, partai politik ini kan nggak pernah punya perhatian, Ya. kritik-kritik terhadap demokrasi, bahwa mereka ini menjalankan praktek tidak demokratis. Iya. Itu kan mereka dianggap angin lalu saja pikiran-pikiran seperti itu kan. Toh selama ini yang menikmati juga mereka-mereka juga. Ya. Iya. Jadi kita juga mesti koreksi di satu hal lagi. Tugas kita nih sebagai ayah nih ya. Tugasnya itu bukan membuat anak kita menggantikan kita. Tugas kita adalah memastikan Indonesia yang dinikmati anak kita lebih baik ketimbang ketika kita lahir sebagai warga Indonesia. Itu kan beda kan? Iya, iya. Jadi dia berada di Indonesia yang lebih baik gitu loh. Bukan dia menggantikan kita. Sekolahnya, kesehatannya, kehidupannya, kan semuanya. Untuk kita doakan dulu kawan-kawan yang berjuang ini, Bang. Iya. Coba baca doa dulu. Ya Kita berdoa. doa dong, ini kan ahli Ya. zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Amin. Muhammad. Amin. Kita doakan kepada kawan-kawan, adik-adik mahasiswa dan tokoh-tokoh yang ada, ya, gerakan-gerakan yang dilakukan sekarang ini, inisiatif yang dilakukan sekarang ini memang bertujuan betul-betul ingin memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kita. Amin. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah siapapun. Kan tadi Iya. seperti WHM bilang, ya. Harapan kita dengan apa yang dilakukan sekarang, satu tindakan politik yang dilakukan sekarang, ini membangun kesadaran institusi-institusi negara kita sebagai decision making. Ya. Ya kan, sebagai pengambil keputusan, mereka harus hati-hati, Dan semakin amanah. semakin amanah. Amin. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah Amin. wa qina azaban. Amin ya rabbal Cerita alamin. Firaun nggak ada? Hah? Cerita Firaun. Lain kalau Aduh, jangan Firaun. kalau emang kalau raja zikir lain. Hamam Apa namanya? Aliansi Tasawuf Independen. dan oke, itu udah pernah menjatuhkan rejim itu kan. Iya. Dengan yasinan di kebagusan. Kebagusan. Mantap. Sampai Pak Kwik Kiangi aja ikut yasinan Iya. kan. Cuman nggak mau baca syahadat dia. Sampai jumpa lagi dah.